satu di pesan gurita anak-anakku yang mana pamigai salawatmu mengumpan akatamu. Itu pesan Andre Guruta yang sampai saat ini saya masih ingat dan diamalkan setiap dimana saya pergi. Pamigai salawatmu mengumpan akatamu. Nah, apa yang tidak ada semua ada sama Nabi. Mau minta rumah sakinah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, angkat oleh Nabi Muhammad. Mau runtuh supaya sabar ki anata, angkat kepada Nabi Muhammad. Supaya kita berkah usaha Nabi Muhammad pedangkan yang paling hebat seluruh dunia. Ada sih. Mau kita dari Allah Ta'ala, Allah sudah wasiatkan dunia beserta isinya kepada Nabi Muhammad. Makanya pengajiku yang mana dari pemilik dalil dari Allah Ta'ala, jangan pernah minta yang banyak, tapi mintalah diluaskan dan dicukupkan. Sekali lagi, sallallahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nurullah wa nur Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa biiznillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makuram mo pacasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terliwak penetosi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat tiada putus-putusnya pengaji. Nikmat itu saat ini kita rasakan. Dua, nasan Nabi Muhammad. Bagaimana Ustaz? Masjidna. Ni'matani ma'bun fihima katsirun minan nas. Bahwa angka dua nikmat pelipung Allah Ta'ala melekat di dalam diri manusia, yang dengan kena terpisah tidak pernah berpisah di dalam diri tak. Maksudnya ni'matus sihha, nikmat kesehatan nawariki pung Allah Ta'ala wajib kita syukuri di hadapan Allah. Mohon maaf tadang pengangamar raja sebagai bukti dan fakta bahwa ada yang pernah terjadi di kalangan kita. Mohon maaf berobat Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia, Australia, bolak-balik ke-10 bolak-balik Indonesia luar negeri demi untuk kesehatannya. Berarti kesehatan itu mahal harganya. Iya toh? Selama Bapak Ibu ini kita rasakan, maka wajib dan patut kita bersyukur kepada Allah
satu untaian kata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, pasti dia pala mana? Dia pala mana ya? Coba nah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sama-sama. فَبِأَيِّ آلَاءِ maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan di hadapan Allah. Nah, Quran surah Ar-Rahman berapa kali Allah ulangi itu, Bu? 31 kali Allah ulangi. Masya Allah ya. Yang kedua, nikmat yang Allah titipkan sama kita adalah wa ni'matul faragh, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini satu nikmat kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan untuk berzikir kepada Allah, kesempatan untuk apa? Sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak beserta seluruh yang lain jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan kepada seluruh pengurus Masjid Jannatul Firdaus yang insya Allah diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aja talupai tawa, aja talupai kasih kepada seluruh pemirsa yang insya Allah di channel Bugis Kampiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madi wa apalai pengaji ka di mana-mana kamat ceramah nareko sibaki pasti kata Bugis Kampiri. Insya Allah. Amin ya rabbal. Waktu kemarin pengaji sekadar informasi tadang penganggap meraja. Waktu kemarin ada Buya Ar-Razi, guru kita semua. Beliau ada di masjid Terong. Ada namanya itu. Radatul Muflihin. Buya Ar-Razi mengatakan ini namanya Masjid Terong. Tapi mulai dari utama kelalan dengan kanita Terong. Kata Buya Ar-Razi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan boleh saksikan. Satu kesyukuran saya pengaji ketika saya salaman sama Buya Ar-Razi yang kita kenal YouTube itu, mohon maaf. Ketika saya salaman di tempat duduknya beliau, mungkin beliau tahu dan lihat secara langsung, berjalan dengan berlagak santai. Setelah saya berhadapan dengan beliau, tidak ada yang kuucapkan kecuali asyhadu alla ilaha illallah. Napa Buya Ar-Razi mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nataro jarinna kodadai napa makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di situ tangisan air mata jatuh menyentuh tanah dan membasahi pakaian, dan saya mengatakan ya Allah, mudah-mudahan kasih angka barakana laur ini pengalah ta'ala insyaallah. Amin amin ya rabbal. Berkah yang kedua yang saya minta ini malam, baru namanya saya terkesimak ketika pengajian di Jannatul Firdaus. Baru namanya masjid yang saya dengar sudah merinding keren mana bulu-buluku, mulai bulu-bulu aja ku letu dasarku keren mana. Karena kenapa? Mapamula asalna Jannatul Firdaus itu artinya surga Firdaus. Ibu cantik. Bisa bapak itu jadi tadi puang jadi kalau nareko diobi napa dinate tadi baka ibu cantik mate tu. Cantiknya mah toh akun rahi. Tapi
Betul. Lihat jadi dua gitu ya. Perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Sama kemarin waktu menceramah di menceramah takziah, saya bilang kalau laki-laki yang meninggal itu kan pakai bin. Nah, kalau perempuan meninggal kan pakai binti. Biasa kita balik-balik tuh. Tidak ada itu binti, tidak ada dua gitu. Laki-laki bin, perempuan binti. Tidak ada binti, binti, tidak ada ya. Baik, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada satu yang istimewa di dalam pengajian ini. Biasanya tuh kalau orang sedatangi pengajian, terima kasih banyak atas undangannya ya pengaji. Alhamdulillah kemarin ketemu di acara takziah. Bahwasanya mohon maaf, biasanya itu kalau kita pengajian, itu pengajian rata-rata ibu-ibu yang isi. Iya toh? Jujur Miki Bu, rata-rata hampir keseluruhan pengajian ibu-ibu. Iya toh? Tapi ketika kemarin saya diundang, Ustaz, iya bisa ceramah pengajian. Siapkan temu itu pulpen, mau kuisi schedule, masukkan schedule tanggal 25. Kutulis ke di asar. Kan biasanya kan pengalaman. Kalau pengajian biasanya asar. Tapi ketika saya baca pengumuman yang ada, ternyata pengajiannya itu habis isya. Mulai berpikir, pengajian apa itu? Acara takziah kapan? Coba. Karena kenapa pengaji? Terkadang sesuatu yang kita biasakan, maka itulah yang kita ingat. Iya toh? Dan ternyata subhanallah, di telepon, Ustaz, ditajak itu, panengkah? Ternyata subhanallah, pengajian ini adalah pengajian khusus jamaah Masjid Jannatul Firdaus, karena namanya saja surga Firdaus, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Sekali lagi, sallallahu Ustaz, iya. Kenapa kami diajak berselawat kepada Nabi Muhammad? Dengarkan ki baik-baik papasana Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad Said tinggal di jalan dakwah. Upak kulingi. Ingat pesan Guruta, Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Said di jalan dakwah. Setelah kami selesai duduk-duduk pengajian, kami minta untuk supaya diberikan keberkahan dunia. Pak Kiai, doakan kami supaya barakah lino akhirat. Pak Kiai, doakan kami supaya rezeki kami berkah di sisi Allah. Pak Kiai, doakan kami supaya rumah tangga kami berkah. Pak Kiai, doakan kami supaya usaha kami, dagangan kami, usaha tak berkah di sisi Allah. Satu jipa pesannya Guruta, anak-anakku yang mana pamigali salawatmu mengupai akatan. Itu
itu pesan Andri Guruta yang sampai saat ini saya masih ingat dan diamalkan setiap di mana saya pergi. Pamegai selawamo nudupai akatano, nah apa yang tidak ada semua ada sama Nabi. Mau minta rumah sakinah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, angka dari Nabi Muhammad. Meleki runtuh supaya sabar ki anata, angka kepada Nabi Muhammad. Supaya kita berkah usaha tak, Nabi Muhammad pedangkan yang paling hebat seluruh dunia. Ada sih. Meleki dalil ripung Allah Ta'ala, Allah sudah wasiatkan dunia beserta isinya kepada Nabi Muhammad. Makanya pengajiku yang mana dari pemilik dalil dari Allah Ta'ala, jangan pernah minta yang banyak, tapi mintalah diluaskan dan dicukupkan oleh Allah. Bagi pengaji, matambut belum tentu cukup, tapi cukup sudah pasti matambut. Tahu matambut? Banyak orang Buddhis? Banyak. Matambut? Banyak matambut. Baik, teman-temanku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pengajian ini sebenarnya kita sudah berada di dalam surga. Amin kami amin. Amin pakai suruh. Kita sebenarnya sudah masuk di dalam surga. Demi Allah pengaji, bukan saya bilang tapi Nabi Muhammad. Mana dasarnya? Orang kelima medece-dece, dengarkan kibat baik. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Ya sahabatku, ya Rasulullah, kalau engkau melewati suatu tempat, apa itu ya Rasul? Kalau engkau melewati suatu tempat taman-taman surga, maka singgahlah di taman-taman surga itu." Siap ya Rasulullah. Sahabat pengaji sudah melakukan perjalanan. Bukan nih? Ternyata sahabat itu tidak mendapatkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak ada yang dia dapat teman-teman surga. Sampai-sampai sahabat kembali kepada Nabi Muhammad lalu bertanya kembali, "Ya Rasulullah, kami tidak dapat yang manakah engkau maksud taman-taman surga itu?" Baca-baca baru Nabi Muhammad pengaji, lalu maka Nabi Muhammad, "Wahai sahabatku, yang ku maksud tadi itu taman-taman surga adalah ada pengajian tadi melewati, maka singgahlah di pengajian itu, karena orang yang merintis pengajian dan hadir di pengajian termasuk berada di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amin amin ya Rabbal. Jadi saat ini pengaji, duduk-duduk saat ini kita mendengarkan ceramah, duduk-duduk sebentar walaupun cuma sebentar, kita sebenarnya sudah berada pada taman-taman surga, walaupun sudah meskipun cuma tamannya, tapi syukruki luar biasa nih ya tuh. Iya toh? Makanya kita semua ini adalah calon-calon penghuni surga. Baru calon belum tentu. Tapi pesan nih, daripada tidak memang. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkan baik-baik kalimatnya. Siapa yang merintis dari awal pengajian ini, siapa yang mensupport, siapa yang mendukung, siapa yang hadir mendengarkan ceramah, malaikat tahu bahwa di antara kita semuanya ada yang kecapean. Malaikat tahu di antara kita pasti banyak yang mengantuk. Kenapa ku tahu ki? Karena termasuk saya tadi mengantuk tengah. Tapi tidak mungkin saya cakridu karena yang ceramah. Bayangkan ini Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tadi pengaji, salah satu keutamaan orang-orang yang menghadiri pengajian. Nah ini keutamaan ini ya. Salah satu keutamaannya, orang-orang menghadiri pengajian seperti ini. Satu, akan mendapatkan pahala di sisi Allah seperti salat sunnah 1000 rakaat. Itu mau dulu. Wong haji Bu Haji, pernah kita sembahyang 1000 rakaat?
Dengan tidak pernah toh? Kalau mau dapat pahalanya itu setiap bulan, mestinya kalau bisa kasih penuh ini masjid. Iya, Bapak Ibu hadir ke Istiqamah. Selanjutnya, keutamaan orang-orang yang hadir bermajelis taklim, orang-orang mendengarkan ceramah, keutamaannya adalah kita berada di satu taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Satu dua nih. Berikutnya Bapak Ibu. Yang ketiga, keutamaannya orang-orang menghadiri majelis. Dengarkan baik-baik kata Nabi. Man salaka tariqan yatlubuhu fihi ilman. Siapa yang berjalan di suatu tempat menuju ke tempat pengajian, yaitu salakallahu tariqan fil jannah, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Makanya saya ulangi, salaka tariqan yatlubuhu, siapa yang berjalan di satu tempat, ibu-ibu tinggalkan rumah tak, pengajiku semua kita tinggalkan rumah tak, menuju ke tempat ini, salat isya berjamaah dan dilanjut pengajian, maka insya Allah salakallahu tariqan fil jannah, Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena yang didatangi adalah pengajian dan kebaikan di sisi Allah. Itu luar biasanya Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sama juga saya pengaji. Saya tinggalkan rumah dia Sudarso. Walaupun tadi saya tersesat. Kenapa tersesat? Salah masuk Kak. Saya masuk yang ada di pintu gerbang. Pintu gerbang itu, ada pintu gerbang situ, ada itu. Ini apa mah? Bukan kampung Pak. Thank you very much. Maaf na kasi tapi kisah lagi lo. Tahu po. Salah masuk Kak. Tadi saya masuk di sana lagi. Saya kan pakai bantuan Google Maps. Terima kasih Pak yang dikirimkan. Tapi alhamdulillah, ya rada di belah nasuruh nak belok kiri. Waceri kasih waceri lah lagi. Waceri mana belok kiri nak. Bijak masih gue. Bertanya nak, tabe di mana masih Jannatul Firdaus? Oh salah jalan kok di situ. Nak kira kan anak kapan ini? Masuk ya ada pengaji pelan-pelan mau kiji dulu kasih Pak. Tengok pengaji mana tadi kanda ke jemput kayak itu. Tadi kasih pakai baju sweater. Betul masih pakai baju sweater. Nak kira mentang itu kasih orang anak-anak. Masuk ya ya kasih. Ada tahu tetangga. Namanya batu tapi amoso. Itu kisah syukur Kak, untung tidak diculik. Makanya mohon maaf pengajiku semua, kadang pernah kasih Maluku Maraja, tengnya kasih makan elo kasih terlambat. Dan sebelum kasih masalah assalatu wassalamu alaihi usalaneman kasih mulai. Tapi maju terlambat na sebab Google Maps na palese Kak lalungnya. Tapi tunggu dulu bos, ada hikmahnya. Hikmahnya, dengarkan. Allah izinkan bicara Google. Suruhnya Ustaz saya belok kiri. Pas saya belok kiri pengaji, di depan mata saya sehingga sebentar baru belok ke belakang, balik ke belakang. Ada orang hampir baku tabrak persis di situ ke tempat belok kiri. Aku sebenarnya pun Allah Ta'ala.
terkadang menurut kita tidak disuka, tapi makanya Allah Ta'ala assalamualaikum wilori. Terkadang menurut kita pahit, tapi bagi Allah akan berujung manis. Magi upat aselang ni. Kami puang ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cantik. Itu kita tes dulu bapaknya dulu ya. Jangan sampai nggak ada gambar, tidak ada suara. Bapak. Biasa kesuruhan tuang aja. Dia jangan sampai yang kerja gambar yang ada suara. Iya, udah kita jangan yang gitu gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka maka setiap langkah kaki kita itu dihitung oleh Allah, dihitung. Mulai saya tersesat masuk ke dalam sampai di masjid ini, maka setiap langkah kaki kanan itu Allah akan berikan kebaikan, dan setiap langkah kaki kiri yang kita tinggalkan rumah tangga menuju ke tempat ini, Allah akan menghapuskan satu dosa, satu kesalahan. Begitu besar orang-orang yang menghadiri pengajian, keutamanya luar biasa. Angka papasanna guruta Syekh Hasan Al-Basri. Apa dia bilang? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang paling menyesal di akhirat? Ini pokoknya diruntuh mana matu ya. Jangankan ya orang yang masuk ke dalam neraka menyesal, orang yang masuk surga lagi menyesal sesekali. Dengarkan, Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, tahukah kalian siapakah orang-orang paling menyesal nanti di akhirat? Kami tidak tahu. Orang-orang yang paling menyesal di hari kemudian nanti adalah orang-orang ketika diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk bersujud kepada Allah, kesempatan untuk berzikir kepada Allah, kesempatan untuk menghadiri pengajian majelis talim yang diadakan Masjid Jannatul Firdaus. Mereka menyanyiakan kesemua hal itu, maka inilah nanti yang paling menyesal di hari kemudian nanti. Sekiranya saya tahu begitu besar pahalanya orang-orang hadir di pengajian, ya Allah izinkanlah aku. Maka dia pun Allah Ta'ala, untuk apa? Irji'i fid dunya, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? Rabbana abasarna, ya Tuhan kami melihat secara nyata, wasami'na, dan kami mendengar secara jelas. Farji'lah, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan melakukan amal-amal soleh, mukimin, dengan seyakin-yakinnya. Maka dia pun Allah Ta'ala, terlambat Pelih suka puang, terlambat mau ke ibadah, terlambat mau ke hadir di pengajian majelis Jannatul Firdaus, ya? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi jangan temui nanti pulang ke nanti di rumah pas kita ada cucu apa tak kasih nenek, kena siapa tadi ceramah nenek, tidak ku tahu nama anak, ku lupa-lupai, tapi kecil-kecil orang lah. Oh, apa nabilan nenek, apa ceramahnya? Terlambat
Makanya mohon maaf, itu mungkin yang kemarin-kemarin kita ajak pengajian. Mereka minta untuk dikembalikan supaya hadir. Mereka nanti menyesal di hari kemudian. Bukan mereka tidak bisa, mungkin bisa jadi kasihan sibuk. Tetapi sebenarnya tidak ada kata sibuk kalau kita mau, karena semua yang hadir pasti dorongan iman di dalam diri. Tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu adalah al-Qutusi wal Magalasi. Makutu-kutu. Aja to si Romatu. Habis secara mana Ustaz yang kedua? Nah pemujal lepota al-Qutusi wal Magalasi. Makutu-kutu kok. Magalasi. Ya, ambil kata hikmah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir. Ini menyamai ya masa saya tidak ya tetong. Tapi pulang ya semua insyaallah. Baik, ini terakhir bunyi tapi sampai jam 11 nah. Malampe-lampe ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, dengarkan kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di suatu tempat min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Lalu di dalam rumah Allah itu dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid itu dia mendengarkan ceramah, maka insya Allah yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, tidak ada balasannya kecuali illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan di dalam hati. Orang yang agak sedikit keras hati, maka insya Allah hatinya akan selalu diberikan ketenangan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya biasa begini, Ustadz, kenapa itu di hatiku keras sekali? Sebenarnya hati yang keras itu adalah karena kurangnya menyebut nama Allah, 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 Allah. Buya Ar-Razi. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, coba. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Cuma ibu kata Allah jangan hanya dilafazkan, tetapi di dalam hati. Kalau Allah, nama Allah kita sebut di dalam hati, terkadang itu hati itu kayak sesat. Kenapa sesat? Karena Allah membersihkan di dalam diri dosa dan noda yang ada di dalam. Coba dalam hatimu saja kita latihan. Allah, Allah, Allahu, Allahu. Sakit dada. Kenapa sakit dada? Kenapa pacingi pengalia ta'ala dari hal-hal sifat rasa dengki dan hal yang lainnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, semuanya lagi itu belum sampai. Belum sampai tadi belum. Selain daripada turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Beda itu sakinah dengan sakinah. Kalau sakinah ketenangan, kalau sakinah mapedi. Ya. Bukan hanya itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat Allah akan mengelilingi mereka. Sekiranya Allah bukakan mata batin kita, kita lihat berjejeran, berbaris seluruh para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Siapa yang berbicara persoalan menyebut nama Allah, maka malaikat akan berkumpul di tempat itu.
sekiranya Allah bukakan mata batin kita, Bapak Ibu. Sekiranya. Selanjutnya, hebatnya, lalu orang yang suka menghadiri pengajian, maka insya Allah, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan selalu menyebut nama tak di hari kemudian nanti kepada seluruh para malaikat-malaikat Allah. Malaikat, ini hambaku yang sering mendengarkan ceramah di majelis taklim Jannatul Firdaus. Malaikat, inilah nama hambaku yang bernama Arman yang selalu menghadiri ceramah pengajian di Jannatul Firdaus. Allah sebut-sebut nama tak yang suka hadir mendengarkan ceramah atau hadir di majelis ilmu atau hadir di majelis taklim, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ada 3 bekal akhir disebutkan di dalam kitab Nasaibul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Di dalam kitabnya ada 3 bekal akhirat. Mau tahu 3 bekal akhirat itu? Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Ayo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita pada kali ini Allah akan memberikan keberkahan untuk kita. Allah meliputi rahmat untuk kita. Pengajiku semua, sebelum kita berdoa kepada Allah, satu hal yang perlu kita tahu, tidak ada nanti yang paling tinggi di akhirat kecuali pamasina Allah Ta'ala. Upakulingi pengaji, tidak ada nanti yang paling tinggi yang kita inginkan adalah pamasina Allah Ta'ala. Wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendatangkan ridha Allah sebelum dia menemuinya. Tak sampai pemasina Allah Ta'ala. Ya? Insya Allah. Nanti kita akan ketemu di lain berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, yang Maha Pengampun. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna fi Ramadan. Sampaikanlah salam kami di bulan Ramadan. Yaitu Allah Ta'ala, banyak saudara-saudara kami yang berpulang ke rahmatullah sebelum Ramadan tiba. Ya Rabbil khusus hamba-hamba ini ya Allah, sampaikanlah salam kami di bulan Ramadan. Allahumma ghfir lana wa liwalidina
kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami di waktu kami kecil, mereka yang merawat kami. Ya Allah, orang tua kami yang penuh ikhlas merawat kami, yang tak berdaya, terkadang peras keringat yang mereka rasakan, mereka sembunyikan demi anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak cari pagi yang ada di sini, ya Allah, yang Kau ridhoi, yang Kau rahmati, sesuai dengan namanya Jannatul Firdaus. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus karena pangmaseta yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pengajiku, insyaallah atas undangan tak pengurus masjid wabil khusus bunda-bunda aku semua. Saya tabe ucapan terima kasih saya karena diundang. Saya minta izin juga sama Bugis Kampiri karena kuliah mencantik-cantik mana kalau baju-baju ni. Saya mengajikan setiap minggu biasa saya syuting di iNews TV. Kalau misalnya ada izin, kalau mau diliput sama iNews, bekerja sama juga sama Bugis Kampiri, saya bisa datangkan tanpa dibayar TV-nya. Jangan dibayar TV-nya. Stas nama. Saya ulangi, tanpa dibayar TV-nya. Saya bisa datangkan di sini, insyaallah. Sebagai ucapan terima kasih saya. Jannatul Firdaus. Jadi nanti kalau tayang nanti di TV sama di YouTube sama Instagram, nanti ada tertulis lokasi Masjid Jannatul Firdaus sama muka-muka semua ada di situ semua ya, sama Bugis Kampiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.